Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Sujatmiko, peserta program Guru Penggerak Angkatan kelima dari Provinsi DKI Jakarta. Saya bertugas di SMP Negeri 211 Jakarta. Membahas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, ini adalah buah pikir yang sangat cemerlang, yang sangat luar biasa dari pahlawan kusuma bangsa yang memiliki kecintaan luar biasa kepada pendidikan di Indonesia. Pemikiran beliau tentang pendidikan sangat bisa diaktualisasi dalam pendidikan kita saat ini. Ada beberapa buah pikir Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan untuk hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan benar-benar hanyalah sebagai tuntunan, di mana peserta didik sudah dibekali dengan kodrat lahir dan batinnya mereka masing-masing oleh Sang Pencipta Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran pendidik hanyalah sebagai penuntun lakunya, bukan untuk merubah kodratnya. Bisa dianalogikan sebagai sebuah benih padi dan juga petani, di mana petani bisa mengolah tanah, mengairi sawah, memberikan nutrisi berupa pupuk, dan juga menghalangi hama-hama yang mengganggu tumbuhnya padi, sehingga padi bisa tumbuh secara maksimal dengan hasil yang maksimal. Namun, petani tidak bisa mengubah kodrat padi menjadi jagung, dan tentunya pengolahan padi pun berbeda dengan jagung. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti di mana lokasi pendidikan itu dilaksanakan. Sebagai contoh, di Jakarta berbeda dengan wilayah Indonesia yang lain. Itu kodrat alam. Lalu kodrat zaman adalah sosial budaya yang ada dalam wilayah pendidikan itu berlangsung. Di Jakarta sebagai kota metropolitan yang kaya akan budaya yang hadir, lalu sebagai kota miniatur dari Indonesia yang lagi-lagi banyak pendatang yang ada di Jakarta, juga perkembangan teknologi di Jakarta sangatlah pesat. Tentunya pendidikan bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan perlu menanamkan budi pekerti. Budi pekerti sangat penting untuk kehidupan tumbuhnya anak-anak, di mana perlunya ada pengolahan cipta, rasa, dan karsa. Terakhir, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan harus menghamba pada peserta didik atau anak-anak. Maksudnya di sini adalah pendidikan harus berorientasi kepada peserta didik, bukan berorientasi kepada target kurikulum berupa angka-angka atau berorientasi kepada industri pekerjaan. Ada beberapa hal pemikiran Ki Hajar Dewantara yang coba kami kontekstualisasikan dalam lingkungan kami bekerja. Di lingkungan kami bekerja, kami mengajak kepada para pendidik yang lain untuk kembali kepada filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Memang ini sebuah tantangan yang berat karena jumlah pendidik cukup banyak, di mana setiap orang memiliki sudut pandangnya masing-masing. Kami juga mengajak kepada kurikulum untuk merubah sedikit demi sedikit kurikulum yang sudah berlaku. Kami mencoba mengajak kurikulum untuk menghadirkan program-program yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya, mengubah orientasi kurikulum tak lagi berupa mengejar angka-angka atau mengejar kriteria belajar minimum 80 atau 90 atau berapa. Lalu yang terakhir, kami mencoba menghadirkan pembelajaran yang bisa mengelaborasi seluruh karakter peserta didik yang ada di kelas.
kami juga mencoba untuk menghadirkan penanaman karakter, penanaman budi pekerti bagi anak-anak yang mungkin sempat hilang atau tidak nampak ketika pembelajaran secara daring. Tentunya ada beberapa tantangan di mana kami mencoba mengkontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah paradigma yang selama ini sudah terbentuk. Paradigma ini terbentuk karena kebiasaan menjalankan kurikulum, kebiasaan menjalankan pembelajaran, di mana para pendidik terbiasa untuk mengajari anak-anak, memberikan materi, lalu menilai dan mengharapkan anak-anak harus mencapai angka KKM atau KBM. Lalu penilaian yang sama untuk beragamnya anak-anak dengan kemampuannya masing-masing. Lalu tantangan berikutnya adalah kepercayaan diri kami pribadi yang merasa belum mampu untuk menggerakkan atau mengubah sudut pandang yang sudah menjadi kebiasaan teman-teman pendidik yang jumlahnya sangat banyak. Tentunya setiap pendidik memiliki sudut pandangnya masing-masing, sehingga kami mencoba menghadirkan solusi, mengajak teman-teman dalam lingkup kecil terlebih dahulu, lingkup teman-teman yang lebih dekat dan juga teman-teman yang satu frekuensi. Dan alhamdulillah dengan berdiskusi kecil-kecilan bersama, lalu menghadirkan materi-materi yang membahas tentang Ki Hajar Dewantoro, lalu mengikuti pelatihan yang sesuai dengan pendidikan saat ini, kurikulum merdeka, lalu bagaimana asesmen yang sesuai dengan pendidikan saat ini, kita memiliki kesamaan persepsi. Karena dengan persepsi yang sama, dengan bergerak bersama tentunya akan menghasilkan suatu capaian yang lebih efektif dan lebih efisien. Lalu yang menjadi tantangan untuk lingkup yang lebih kecil dalam lingkup kelas adalah bagaimana mengenali keberagaman anak-anak. Anak-anak sangat heterogen, di mana dalam satu kelas terdapat 40 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Kami mencoba menghadirkan pembelajaran yang bisa mengelaborasi seluruh kemampuan atau karakter anak-anak. Kami alhamdulillah menghadirkan solusi berupa pembelajaran berkelompok, di mana dengan belajar berkelompok peserta didik bisa saling menghargai pendapat satu sama lain, lalu menampilkan kemampuan mereka di kelompoknya masing-masing. Ada yang mampu untuk menulis, mereka yang menuliskan, ada yang mampu untuk menggambar, mereka menggambar dengan baik sebuah karya, lalu ada yang ahli di dokumentasi, mereka mendokumentasikan proses kerja mereka, lalu ada yang ahli dalam bidang presentasi, mereka yang mempresentasikan hasil dari karya mereka. Akhirnya anak-anak merasa diperhatikan, merasa nyaman, merasa aman, dan tentunya senang untuk belajar. Mereka mendapatkan yang namanya merdeka dalam belajar. Terakhir yang cukup penting adalah tantangan paradigma dari orang tua dan anak-anak itu sendiri. Orang tua dimohonkan sama dengan paham kami bahwa anak-anak diberi kebebasan atau kesempatan untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan mereka. Dan paradigma anak-anak, mereka terbiasa belajar untuk mencapai KKM atau mencapai angka-angka. Semoga itu bisa teralihkan, tergantikan dengan mereka belajar untuk mencapai kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi. Dan yang cukup menjadi tantangan ketika pembelajaran diarahkan mengikuti zaman atau perkembangan IT, belum tentu dalam satu kelas itu 40 anak atau 30 anak memiliki handphone atau laptop atau gadget semuanya. Tentunya ini perlu disesuaikan bagaimana mengatasinya. Seperti itu, semoga apa yang kami upayakan, apa yang teman-teman penggerak upayakan bisa menjalankan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan baik, bisa diaktualisasikan dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan Indonesia,
Indonesia lebih luasnya. Dan tentunya harapan kami pendidikan benar-benar bisa menjadi karpet merah untuk seluruh peserta didik di Indonesia dengan bakat dan minatnya masing-masing, tentunya dengan sesuai usia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.